Nah, Pak Jokowi ketika mengadukan beliau bertiga dan teman-teman lainnya ternyata banyak yang dilaporkan, tapi tidak ngaku, itu menggunakan dua jenis pasal. Pasal-pasal delik aduan dan pasal-pasal delik umum. Jadi delik aduannya itu ya ancaman hukumannya paling cuma 9 bulan. Kemudian 4 tahun. Intinya kalau dikenakan, beliau ini nggak mungkin ditahan, tidak bisa ditahan. Tapi rupanya ditumpangnya dengan pasal lain, pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 yang ancaman hukumannya 8 dan 12 tahun. Itu sudah triknya. Lalu selain Pak Jokowi, ada pihak lain, 5 pihak lain yang juga mengadukan beliau, termasuk salah satu bertiga dan lain-lainnya, menggunakan, ini bukan delik aduan, tapi delik umum. Delik umum yang diadukan itu pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3. Jadi ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun semua. 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Nah, itulah yang kemudian diproses oleh Polda Metro Jaya. Di tengah jalan kita tahu bahwa Bareskrim menghentikan kasus ini dengan berbagai alasan, katanya tidak cukup bukti. Bukti yang dibawa mereka ini adalah bukti sekunder, nggak bisa dijadikan bukti. Padahal kalau kita melihat pasal 184 KUHP, itu masa sih, ya kan? Ini ahli semua nih berdua ini, ya kan? Saksi itu Pak Kasmujo itu saksi itu, salah satunya kan? Kasmujo yang katanya, wah ini dosen pembimbing saya skripsi, galak bener, ternyata itu kan bisa jadi saksi. Jadi ahli, surat dokumen itu sendiri. Kemudian juga keterangan nanti terdakwa ya, kalau sudah jadi terdakwa dan lain sebagainya. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan dalam kasus ijazah palsu ini Bareskrim kesulitan mendapatkan alat bukti. Itu nggak masuk akal. Nah, kasus ini kemudian dihentikan. Yang ditindaklanjuti adalah kasus pencemaran atau delik umumnya. Padahal kalau kita lihat kausa primanya apa? Kausa primanya adalah soal ijazah palsu. Kasus pencemaran atau delik-delik umum tadi itu bisa lanjut kalau terbukti beliau ini memang ngawur. Ya kan? Tetapi kalau memang terbukti, masa menghukum orang yang kemudian benar apa